Jemaat kami undang bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah kedua. Untuk itu, marilah kita nyatakan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Akan lagi terbenam. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Paskah kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya ini adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari perayaan Minggu Paskah kedua ini, Allah yang memanggil dan memilih kita sebagai umat yang dikasihinya dan yang dikuduskannya, Allah menghendaki agar umat dapat memahami bahwa dalam menjalani kehidupan, dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya,
yang berpusat pada Allah akan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penuh sukacita kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan itu ada karena ada kematian. Kita rayakan hari Jumat Agung. Tuhan Yesus yang adalah manusia sejati itu hadir di dunia, memenuhi kehendak Allah Bapa untuk menghadirkan, menyatakan damai sejahtera, menyatakan kehidupan yang kekal. Dan Allah melakukan itu semuanya karena Allah mengasihi manusia. Sampai-sampai menyerahkan anaknya yang tunggal itu, menderita, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua itu karena kasih Allah pada dunia. Kasih Allah pada kita manusia berdosa. Untuk itu, di kesempatan yang indah ini, kita senantiasa diingatkan akan kasih Allah itu, sebagaimana hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37 dan sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita dengan rendah hati, dengan jujur,
Di hadapan Tuhan kita mengakui, menyesali akan dosa dan pelanggaran kita, seraya mohon pertolongan dan pengampunan Tuhan. Dan itu mari kita wujudkan, kita nyatakan melalui nyanyian penyesalan. Dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak segera menghukum umat-Nya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki supaya umat-Nya bertobat. Dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan. Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah seperti dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan dan juga petunjuk hidup baru. Untuk itu kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Kesanggupan, Kidung Jemaat 363, bagi Yesus ku serahkan.
Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan kita saat ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan ketika kita menghaturkan persembahan, mari kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur dalam susah buat senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa, dan kita siapkan hati untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita berdoa, saya layankan. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, rahmat-Mu sungguh nyata atas hidup kami. Kami sungguh merasakan kebahagiaan, sukacita mendalam, karena kami menjadi umat-umat pemenang, karena Kristus yang bangkit, mengalahkan kuasa maut dan dosa. Bagi kami yang setia dan taat kepadanya, pun disebut sebagai umat-umat pemenang. Maka hal ini kami rayakan dalam setiap kami berbakti kepadamu sebagai perayaan iman. Dan bahkan ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang nyata melalui pengorbanan Tuhan Yesus sampai dengan kebangkitannya. Yang semuanya itu tertuju bagi kami, orang berdosa, supaya beroleh keselamatan dan hidup kekal. Maka sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan itu, dalam kebaktian yang masih kami lakukan secara online dan daring ini, kami mengaturkan persembahan. Tuhan berkenan menerima persembahan ini, menyucikan dan memberkati, sehingga oleh karena kuasa dan berkat Tuhan, persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan mendukung kegiatan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian bagi gereja Tuhan di tempat ini.
Lebih daripada itu, mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi puji dan kemuliaan nama Tuhan. Dan apabila dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Tiba saatnya kami akan menerima sapaan-Mu Bapa. Sabda-Mu menjadi sumber kekuatan, penghiburan dan semangat kami. Karena saat ini kami masih dalam pandemi COVID-19. Untuk itu Bapa, berfirmanlah. Roh Tuhan boleh berkarya, menerangi, menguasai hidup kami, sehingga kami dimampukan mengerti dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau percaya mengantarkan firman-Mu, berikan juga hikmat dan kuasa-Mu, supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun bacaan leksionari pada minggu ini, bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat 32 sampai 35. Mazmur tanggapan, Mazmur 133, ayat 1 sampai dengan 3. Dan bacaan kedua dari 1 Yohanes pasal 1, ayat 1 dilanjutkan sampai pada pasal 2, ayat yang kedua. Dan bacaan-bacaan ini saya berharap Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca di rumah. Dan saya akan membacakan pada bacaan Injil, yaitu pada Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai dengan 31. Injil Yohanes pasal 20, ayat 19 sampai dengan 31, yang demikian Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid
murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Ya, saya yakin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hatinya penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita tidak mati selamanya. Tapi sungguh nyata Yesus telah bangkit sehingga kita pun menjadi umat-umat pemenang. Maka selayaknya kita rayakan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan pada minggu ini kita masuki Minggu Paskah kedua. Dan sebagai tema dalam khotbah Minggu Paskah kedua ini adalah persekutuan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali dalam khotbah ini ada sebuah pertanyaan. Apa sebenarnya makna dari persekutuan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sering kan ikut dalam persekutuan? Persekutuan doa, persekutuan pemahaman Alkitab. Bahkan ketika kita beribadah di gereja, ibadah tatap muka, itu juga merupakan persekutuan. Meskipun saat ini kita berada dalam pandemi COVID-19, kita pun di rumah masing-masing, kita pun melakukan persekutuan dengan anggota keluarga kita.
ada yang 2, ada yang 3, ya mungkin ada yang 1. Tetapi dengan memperhatikan tayangan secara online, secara iman, kita merupakan satu kesatuan, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apa sebenarnya makna dari sebuah persekutuan itu? Mengapa gereja menyebut diri sebagai persekutuan orang-orang percaya? Kok bukan perkumpulan orang percaya? Ya, mari kita perhatikan supaya kita benar paham apa bedanya persekutuan dengan perkumpulan. Berkumpul hanyalah sekedar hidup bersama-sama. Dalam tanda kutip, tidak ada ikatan satu dengan yang lain, bahkan meskipun berkumpul tetapi tidak saling mengenal. Meskipun berkumpul, tetap di situ ada keterpisahan. Orang yang satu, sekali lagi, belum tentu mempunyai hati yang sama dengan orang yang lain dalam perkumpulan itu. Misal, di terminal, di stasiun, di pasar, atau bahkan di pasar modern, mal-mal. Mereka berkumpul, tapi satu dengan yang lain belum tentu punya tujuan yang sama, punya maksud yang sama. Kalaupun sama, mereka ada yang pergi, ada yang pulang. Tetapi tidak ada kesatuan hati, tidak ada kesatuan jiwa. Maka disinilah bedanya. Oleh karena itu, apa makna persekutuan? Persekutuan adalah bentuk hidup bersama yang didasari adanya suatu keinginan, kepentingan, bahkan hati yang sama, jiwa yang memiliki kesatuan juga, sekalipun keberadaannya berbeda-beda. Seperti saat ini, dalam ibadah secara online. Keberadaannya berbeda-beda, tetapi kita satu hati, satu jiwa. Untuk apa? Untuk menunjukkan bakti kita kepada Tuhan dan sebagai ikatan persaudaraan dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun terpisah ruang dan waktu, tapi iman kita disatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah makna persekutuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dasar persekutuan orang percaya adalah damai sejahtera yang adalah tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah. Jadi dasar persekutuan orang percaya itu adalah damai sejahtera yang itu menandakan kehadiran kerajaan Allah. Damai sejahtera di bawah Tuhan Yesus serta diteruskan untuk dilaksanakan para murid dan para pengikutnya. Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang diberikan kepada dunia yang sudah rusak dan dikuasai oleh dosa.
Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan misi damai sejahtera. Dalam karya, dalam mujizat, dalam penderitaan, kematian, hingga kebangkitannya. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada para murid dan bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Yohanes 20 ayat 21. Dan dari ayat inilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di mana ketika saat itu para murid berada di dalam suatu ruangan, mereka berkumpul, dihantui rasa takut dengan kehadiran Tuhan Yesus, dengan sabdanya, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kemudian perkumpulan mereka menjadi persekutuan. Yang kemudian dari persekutuan itu, Tuhan pun mengutus. Supaya mereka pun menjadi pembawa damai sejahtera. Dan inilah menjadi catatan tentang awal dibentuknya persekutuan damai sejahtera. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan damai sejahtera selalu memberikan dampak perubahan dalam kehidupan. Berawal dari perkumpulan murid-murid yang takut karena teriakan orang-orang Yahudi, sehingga mereka berada dalam ruangan yang selalu terkunci rapat. Berawal dari tempat itulah, kemudian lahirlah yang namanya persekutuan damai sejahtera. Dari yang semula takut, gentar, cemas dan khawatir karena teriakan orang Yahudi, ada perubahan, ada pembaharuan. Teriakan orang Yahudi bagaimana? Salibkan dia, salibkan dia. Dan enyahkanlah dia, salibkan dia. Dari situasi yang mencekam itu, karena kehadiran Tuhan Yesus mengubah cara hidup mereka, yang kemudian menjadi persekutuan yang begitu kokoh, para murid yang saling menguatkan. Mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi cemas, tapi mereka memiliki keberanian. Karena apa? Karena persekutuan yang didasari damai sejahtera. Dalam pertemuan Tuhan Yesus dengan para murid, dikisahkan juga Thomas yang tidak bersama-sama ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, dikuatkan oleh murid yang lain. Murid yang lain menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri. Lalu bagaimana tanggapan Thomas? Yang semula ia berharap Yesus sebagai tokoh yang didambakan, dibanggakan, tapi telah ditangkap dan mati. Thomas kembali dalam kondisi yang seperti semula. Hilang harapan, hilang semangatnya. Maka dia tidak percaya. Ketika mendengar cerita dari murid-murid yang lain. Sekalipun Thomas tidak mempercayai cerita para murid, mereka
tidaklah jengkel dan marah. Hingga Tuhan sendiri yang mengubah pribadi Thomas. Ada syarat awal guna menjalani persekutuan damai sejahtera, yaitu ketenangan hati. Tuhan Yesus yang menampakkan diri dengan terlebih dahulu selalu memberi salam damai sejahtera bagi kamu. Dalam Alkitab versi terjemahan sederhana Indonesia ditulis dengan biarlah kalian merasa tenang hati. Kata tersebut berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan sejahteralah kalian, yang berasal dari kata salum dalam bahasa Ibrani. Sedangkan arti dasar kata salum adalah ketenangan hati. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan hati yang tenang, para murid dan orang percaya bisa merasakan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu pun terjadi pada diri Thomas. Ia minta bukti sebelum aku mencucukkan dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan memerintahkan untuk mencucukkan jarinya, barulah kemudian Thomas sadar. Di depannya adalah Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh hadir dan kemudian mengubahkan suasana hatinya yang saat itu tidak tenang, dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, diubahkan. Dia pun kemudian justru mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Itulah pengakuan Thomas. Karena ada perubahan dalam suasana hatinya. Yang semula cemas, takut, menjadi tenang. Baru kemudian dia bisa menyebut, ya Tuhanku, ya Allahku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula menjalani persekutuan damai sejahtera dengan adanya juga perubahan sifat, perubahan perilaku dan cara hidup mereka. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai 35. Jemaat mula-mula menjalin persekutuan damai sejahtera, ada perubahan sifat, perilaku dan cara hidup mereka. Perubahan dari apa? Perubahan yang semula pada umumnya manusia mempunyai sifat egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli. Namun orang banyak yang telah percaya itu berubah menjadi sehati dan sejiwa. Ada kepekaan, ada rasa simpati dan empati. Sehingga hidup mereka begitu indah, begitu mengesankan, dan senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Memang perlu kita sadari, untuk mengubah atau melakukan perubahan itu tidak mudah. Untuk menjadi sikap hidup yang sehati, sejiwa itu tidak mudah. Perlu proses. Contoh saja dalam keluarga. Satu keluarga yang hanya terdiri 4 orang,
seringkali memiliki keinginan dan pikiran yang berbeda dalam menghadapi satu masalah. Ada yang ingin cepat selesai, ada yang tidak mau tahu, tapi ada yang begitu sibuk untuk menggumuli dan menyelesaikan. Sulit untuk bisa satu hati, satu jiwa. Itu dalam satu keluarga. Dalam hal ini, kisah para rasul mencatat jumlah orang percaya yang mengalami perubahan sifat egois menjadi satu hati dan sejiwa. Dalam kisah 4 ayat 4 disebutkan sebanyak 5.000 orang. Kesehatian dan kejiwaan tersebut menjadikan mereka saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan dalam hidup hingga tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Dengan demikian mereka mengalami hidup dengan berlimpah-limpah kasih karunia dan mereka dalam damai sejahtera. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali juga melihat dalam kisah di Mazmur. Kan ada lagu, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan dan seterusnya. Bapak Ibu, Mazmur 133 menjadi dasar kehidupan persekutuan damai sejahtera. Mazmur ini adalah mazmur ziarah yang selalu dinyanyikan dalam perjalanan menuju bait suci sebagai simbol perjalanan menuju keabadian guna menggapai damai sejahtera. Mazmur ziarah ini dinyanyikan sebagai sarana pengingat dan penyemangat tentang apa yang harus diwujudkan dalam hidup guna mencapai keabadian yang diharapkan. Hidup rukun adalah dasar dan semangat dalam menggapai damai sejahtera. Seperti gambaran minyak yang baik yang turun dari atas kepala Harun, meleleh ke janggut dan jubahnya. Harun adalah imam agung atau imam besar bagi Israel, merupakan simbol orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan dan mencurahkan berkat-berkat dari Tuhan bagi umat Israel saat itu. Umat hanya akan merasakan curahan berkat dari Tuhan tatkala mereka mewujudkan hidup yang rukun, yang damai. Dengan demikian, gambaran embun dari gunung Hermon yang turun ke gunung Sion, ini juga sebagai gambaran akan berkat Tuhan yang dicurahkan. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Palestina, tempat Tuhan Yesus dimuliakan dengan mengalami transfigurasi. Dan gunung Sion adalah benteng yang terletak paling bawah atau perbatasan paling luar bagi Israel. Dengan demikian digambarkan berkat yang diperintahkan Tuhan turun dari gunung Hermon itu sampai pada batas-batas paling luar bagi bangsa Israel. Nah, alangkah menakjubkannya tentang kekuatan hidup dalam kerukunan itu, karena disitulah akan menghasilkan damai sejahtera. Maka dalam falsafah Jawa menyebutkan
rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Jadi kekuatan kerukunan itu sangatlah luar biasa. Maka kita harus mengupayakan hidup dalam kerukunan supaya dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai bagian dari persekutuan orang percaya saat ini, kita juga harus menjalani dan mewujudkan hidup dalam persekutuan damai sejahtera. Mari menjalani dan mewujudkan hidup damai sejahtera itu, kita mulai dengan lebih dulu kita memiliki ketenangan hati untuk bisa memahami kehendak Tuhan Yesus yang mengutus kita untuk menjalani persekutuan damai sejahtera. Karena kita semua sebenarnya sedang melakukan perjalanan perziarahan menuju keabadian dengan pilihan yang hendak kita gapai adalah damai sejahtera. Mari kita membangun hidup rukun yang diwujudkan dalam sehati, sejiwa, yang saling berbagi hingga tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Sangkul sinangkul ing bot repot yang selama ini sering didengungkan, janganlah hanya menjadi slogan, tetapi hendaknya benar-benar kita hidupi dengan nyata. Mari kita wujudkan persekutuan damai sejahtera dengan lebih dulu miliki ketenangan hati, supaya kita menjadi sehati, sejiwa, dan kita bisa hidup dalam kerukunan. Maka damai sejahtera Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya hantarkan. Saat teduh cukup, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat dan kita akhiri nanti doa Bapa kami bersama. Saya layankan. Kami bersyukur Allah Bapa Surgawi. Sabdamu saat ini meneguhkan kembali iman, pengharapan, dan cinta kasih kami. Di mana Engkau memanggil dan memilih kami menjadi umat-Mu, supaya kami mau terlibat di dalam perutusan-Mu untuk dapat mewujudkan hidup damai sejahtera. Yang tentu itu harus kami awali dengan kami masing-masing pribadi lepas pribadi memiliki ketenangan hati. Dengan ketenangan hati itu akan mengubahkan pola pikir sehingga kami pun mampu hidup sehati, sejiwa dengan saudara-saudara yang lainnya. Maka akan tercipta kerukunan dan melahirkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Kami bawa kehadirat-Mu bagi saudara kami yang berulang tahun. Tuhan terus juga limpahkan berkat, kesehatan, panjang umur, dan hidupnya pun boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih didera oleh berbagai sakit penyakit. Tolong Tuhan, Engkau lawat mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa boleh menjamah,
kuasa kebangkitan Kristus sungguh membangkitkan semangatnya dan hidupnya. Sehingga tidak kemudian terpuruk dalam ketidakberdayaannya, namun terus bisa melihat kasih dan kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Bahwa deritanya tidak seberapa dengan apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga dengan hal itu akan semakin menggugah, menumbuhkan semangatnya. Dan meyakini kehadiran Tuhan nyata melalui orang-orang yang melayani, yang merawat, yang ada di sekitarnya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang mengalami pergumulan karena masalah ekonomi, masalah relasi dalam keluarga. Tolong Tuhan, berikan mereka pencerahan, keteguhan hati, kesabaran untuk terus berpaut kepadamu, jangan sampai mereka menyerah. Tentu ada waktu yang tepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tolong Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu yang masih belajar. Tuhan berikan mereka semangat guna menggapai masa depannya. Terlebih akan menghadapi ujian sekolah, ujian nasional, dan juga kenaikan kelas. Bagi mereka, saudara kami yang akan masuki perguruan tinggi akan melalui tes, ujian, melalui perguruan tinggi ini. Tolong Tuhan berikan mereka semangat hingga dapat mendapatkan apa yang menjadi impiannya. Sesuai dengan kemampuannya. Bagi mereka yang sudah selesai studi mencari pekerjaan, Tuhan juga berikan mereka pekerjaan sesuai kemampuannya. Terlebih lagi mampukan mereka untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Bapa, bagi mereka yang sudah mendapat pekerjaan, baik di pemerintahan maupun di swasta, mampukan mereka untuk terus mengingat akan kebaikan Tuhan dan tetap mengucap syukur dan kemudian pun bekerja dengan penuh tanggung jawab. Bapa, untuk keluarga-keluarga Kristen, Tuhan juga mampukan mereka menjaga keutuhan rumah tangganya dengan tetap tekun dan setia, saling mendukung sehingga sampai pada pelabuhan kebahagiaan. Dan Tuhan pun akan mencukupkan atas apa yang menjadi kebutuhan mereka melalui pekerjaan dan usaha mereka. Sehingga mereka pun tak henti-hentinya untuk mengucap syukur kepadamu. Dan bagi yang saudara kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, tolong Tuhan Engkau juga akan sediakan pasangan yang sepadan. Bapa, kami serahkan juga pelayan bagi gerejamu di tempat ini, melalui majelis gereja, pengurus komisi dan panitia. Mampukan apa yang kami lakukan ini semuanya, supaya dapat mengena bagi jemaatmu, meskipun hanyalah sederhana. Karena terbatas, terhalang oleh karena adanya COVID-19 ini. Namun Tuhan, sekecil apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan pakai untuk menjadi sarana pemeliharaan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau melawat bangsa kami, berikan para pemimpin kami hikmat, tanggung jawab, dan pengertian. Supaya mereka benar-benar memperhatikan keberadaan masyarakat Indonesia yang saat ini dalam keprihatinan. Baik itu karena bencana alam, demikian pula karena wabah virus corona ini. Biar upaya pemerintah dengan adanya vaksinasi diterima oleh masyarakat dengan sukacita dan masyarakat pun tetap menjaga dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga penyebaran, penularan COVID-19 terhenti dan kami kembali melakukan tata kehidupan normal baru. Yang semuanya itu demi juga tercapainya hidup dalam damai sejahtera. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas hari ini, kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Dan kami akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku
Saudara-saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup kita nyanyikan Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah